tunasnya menghadap ke atas ya, jangan terbalik, jangan sampai terbalik pokoknya. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat aktivitas saya pada pagi hari ini, yaitu membuat stek batang ya, atau memotong lah tepatnya, memotong batang-batang pakcong yang kemarin sudah saya panen ya. Daunnya saya berikan ke ternak dan batangnya saya jadikan bibit lagi teman-teman ya. Ini sudah hampir habis, sudah hampir selesai teman-teman ya, jadinya seperti ini. Nah, nanti akan saya sampaikan, jadi tidak hanya sekedar memotong-motong batang pakcong ya, tapi saya akan berbagi tips kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya membuat stek batang atau memotong stek batang pakcong yang benar ya, menurut saya pastinya ya. Nah, maka dari itu sebelum lanjut ya, silahkan teman-teman subscribe, kemudian like video ini, dan seperti biasa komen jika ada yang perlu ditanyakan. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan ya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya melihat perkembangan saya dalam menanam pakcong teman-teman ya. Jadi ini merupakan tanaman pakcong saya ya, yang tadi pagi baru saja saya pupuk. Pupuknya ya hanya berasal dari yang makan rumput ini teman-teman. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia ya. Untuk yang sebelah sini ini sudah berumur ya kurang lebih berapa ya, pokoknya ini kurang lebih sudah ada 2 mingguan lah yang sebelah sini, karena sudah kelihatan tinggi-tinggi. Sedangkan yang ini mungkin baru 5 hari ya, baru 5 hari ini. Dan alhamdulillah sepertinya semua stek batangnya itu bertunas semua, tumbuh semua teman-teman ya. Untuk yang ini makanya tadi pagi saya segera memupuk ya, memupuknya dengan kotoran kambing. Nah, jadi bibit yang saya tanam di lahan ini semuanya sama, asalnya dari sana itu teman-teman ya, dari sana itu ya. Kalau kalian ingin lihat apa namanya video sebelumnya yang membahas tanaman di sebelah sana, silahkan lihat di video sebelumnya, itu ada. Nah, saya menanam rumput pakcong itu tidak hanya di lahan ini saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ini lahan bekas odot ya, lahan bekas tanaman rumput odot yang kemarin itu rusak karena dimakan ayam, dirusak ayam ya. Jadi karena dirusak ayam, rusak semua ya, akhirnya saya putuskan untuk dirubah saja ke rumput pakcong ya, sambil nanti ya terpaksa juga harus saya tambahi jaring. Nah, selain di sini saya juga ada lagi yang baru ditanam, baru tancap teman-teman, baru nancep ya. Ini biar kelihatan agak jelas. Nah ya, dari situ ke sana ya. Ini merupakan bibit pakcong yang baru saya tanam 2-3 hari yang lalu. Belum ada yang muncul tunas teman-teman, karena memang bibitnya fresh ya, baru dipangkas langsung ditanam ya. Jadi ya harus sabar harus sabar. Seperti itu update-nya teman-teman ya. Jadi paling tidak ini setengahnya akan saya rubah ke pakcong, karena pakcong ini memiliki berbagai macam kelebihan. Nanti akan saya bahas satu persatu di video selanjutnya, kenapa saya lebih memilih rumput pakcong. Nah, kembali lagi ke kegiatan awal tadi yaitu saya sedang memotong-motong batang pakcong menjadi stek batang yang ukurannya itu segini teman-teman
ya, segini ini. Nah, aduh, biar fokus dulu ya. Ini paling tidak ukurannya ini 1 jengkal lah ya, 1 jengkal. Ini menjadi 1 jengkal. Nah ya, jika teman-teman ingin memilih bibit rumput pakcong yang istilahnya sudah pas untuk ditanam ya, paling tidak teman-teman harus perhatikan video saya ini sampai habis biar nanti tidak ketinggalan ya. Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu pastikan batang pakcongnya sudah tua teman-teman ya, sudah cukup tua lah, jangan terlalu tua. Nah, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya batangnya sudah berwarna seperti ini teman-teman ya, berwarna gelap seperti ini. Paling tidak ini sudah mampu tumbuh nanti ketika ditancapkan ke media yang baru, di tanah yang baru ya. Nih, syukur-syukur sudah kelihatan ininya. Nah, syukur-syukur sudah kelihatan akarnya seperti ini. Ini bibit super ini ya. Ini paling tidak ini, kalau ini pasti di batang pakcong itu bagian bawah dekat dengan tanah itu pasti banyak yang sudah keluar akarnya seperti ini, kelihatan dari luar ya, karena ini tidak masuk ke dalam tanah yang ini ya. Nah, yang pertama itu yang harus teman-teman perhatikan, pastikan batang pakcongnya sudah tua yang ditandai dengan warna yang agak gelap nih, tuh kan udah gelap. Nah, kemudian tips berikutnya dari saya, ini versi saya loh ya, bisa berbeda dengan yang lain. Dalam memotong batang pakcong yang akan dijadikan stek batang itu, kalau bisa nanti kan itu nanamnya seperti ini teman-teman ya, ditancapkan seperti ini ya, tuh dengan apa ini, tunasnya menghadap ke atas ya, jangan terbalik, jangan sampai terbalik pokoknya. Nah, itu bagian yang terlihat di atas tanah yang ini itu kalau bisa motongnya jangan terlalu mepet dengan ros yang ini ya, jangan terlalu mepet dengan ros yang ini. Kenapa? Karena kalau di daerah saya itu tanahnya banyak terdapat semut, banyak kerajaan semutnya teman-teman. Nah, biasanya kalau di menanamnya kita dengan menggunakan metode stek batang itu pasti ini permukaannya ini nanti belum apa-apa sudah keserang semut. Nah, paling tidak kalau motongnya itu jauh dari ros ini ya, paling tidak tunas yang ada di sini ya, yang ada di sini ini akan tumbuh ya, akan tumbuh sebelum semutnya itu bisa menyerang lebih dalam sampai sini. Itu loh. Intinya diberi ruang agar semut itu tidak sampai makan nyampe rosnya teman-teman. Karena kalau sampai rosnya ini kemakan juga ya pasti nanti tunasnya yang ini itu tidak bisa tumbuh alias busuk ya. Nih. Kalau di tempat saya serangannya yaitu semut. Jadi saya akali ketika saya motong batangnya itu yang menghadap di atas, yang menghadap di permukaan tanah atau di atas permukaan tanah itu saya buat jaraknya agak jauh. Nah, agar nanti ketika tunasnya tumbuh itu semutnya belum nyampe rosnya ini. Tuh, nggak apa-apa, ininya buat makan semut nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Ini manis teman-teman ya, agak manis, tidak manis banget seperti tebu enggak, tapi ini agak manis, bahkan lebih manis daripada odot sepertinya. Ya karena dulu saya juga pernah nyicipi. Ya, gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk tips yang kedua ya, yang kedua. Kemudian yang berikutnya tadi juga sempat saya singgung, yaitu nanamnya jangan sampai terbalik. Caranya bagaimana melihatnya? Ya tinggal kalian perhatikan ini. Perhatikan arah ini, arah daunnya ini. Arah daunnya ini. Arah tumbuh daunnya ini tidak akan mungkin terbalik ya, dan arah tumbuhnya daun ini searah dengan tumbuhnya tunas. Karena biasanya tunas itu berada di dalam daunnya ini. Nih,
ya, bisa kalian saksikan ini benjolan ini menandakan ini ada tunasnya. Tunasnya seperti apa ya, tunasnya seperti apa ya, ini tadi ini kalau dibuka daunnya itu isinya tunas ini ya. Inilah bakal-bakalnya yang nanti akan tumbuh menjadi tunas baru nih ya. Nih, jadi biar tidak terbalik ya, kalian perhatikan arah tumbuh daunnya. Kalau seperti ini berarti nancepinnya nanti ya gini. Nah ya, jangan kayak gini. Kalau kayak gini nanti terbalik, yang ujung-ujungnya nanti nggak tumbuh ya, nggak tumbuh. Karena kalau terbalik biasanya nggak tumbuh kalau di tempat saya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 3 tips ini yang biasanya saya lakukan ya. Yang pertama yaitu saya ulangi lagi, pastikan batangnya tua, yang ditandai dengan warna gelap nih, gelap yang ada di dekat-dekat ros. Kemudian yang berikutnya adalah memotong batang pakcong. Itu pastikan batang pakcong yang nanti berada di bagian di bagian permukaan tanah, di atas permukaan tanah, itu jaraknya kalau bisa dibuat agak jauh ya, dibuat agak jauh dari rosnya, biar nanti ketika diserang semut itu tidak sampai merusak tunasnya. Itu paling tidak ya, baru sampai sini tunasnya sudah tumbuh seperti itu. Kemudian yang nomor 3, nanamnya jangan sampai terbalik ya. Kalau sampai terbalik seperti ini ya, kalian lihat sendiri nih, ini tunasnya terbalik seperti ini. Nggak tahu nanti kalau tumbuh ya pasti bengkok-bengkok seperti itu kalau tumbuh ya. Jadi seperti itu teman-teman kegiatan saya pagi ini. Jadi ini nanti bibitnya akan saya tanam di samping sana itu, karena yang sebelah sana itu masih belum ditanami, hanya baru dibuat gulutan saja ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya gitu dulu ya. Kurang lebih mohon maaf, dan apabila banyak kurangnya, pasti banyak kurangnya teman-teman, karena videonya juga sepertinya singkat ini. Pokoknya isinya tetap ngarit ya seperti ini. Kalau nggak nanam rumput, iya panen rumput. Kalau nggak ya di kandang kambing ya. Jangan lupa subscribe teman-teman, kemudian like, kemudian kalian komen di kolom komentar ya. Komenlah yang sopan, yang bagus. Kemudian kalau mau ngeritik ya kritik yang membangun ya. Terima kasih dukungan kalian sampai hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.